Oke. Nah, Kak Ari, Masya Allah, akhirnya sudah datang nih yang ditunggu-tunggu. Masya Allah. Assalamualaikum, Kak Ari. Halo Kak, salam kenal, aku Arim. Ya Allah, aku Rosi. Senang sekali rasanya bertemu dengan Kak Arim. Masya Allah ya, bener ya. Ternyata pancaran penghafal Qurannya, Masya Allah, kelihatan banget Kak Arim. Amin. Masya Allah. Terima kasih Karim sudah berkenan kita untuk join live IG pada sore hari ini. Dan insya Allah sore hari ini kita akan membahas atau membedah nih cerita perjalanan Kak Arim untuk menghafal Quran, kemudian akhirnya mencintai Al-Quran, dan bagaimana sih menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan Masya Allah nih Kak Arim, momen live IG kali ini tuh spesial banget karena di momen 17 Ramadan ya Kak Arim. Iya, yang dimana proses ada peristiwa turunnya Al-Quran, pas banget. Dan nanti insya Allah di akhir sesi teman-teman juga boleh ya Karim ya, ada kesempatan untuk bertanya langsung sama Karim. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu sama Karim. Karim, gimana kabarnya hari ini? Puasanya juga? Kak Rosi gimana? Insya Allah, Alhamdulillah lancar, selalu semangat. Ya. Karim gimana puasanya? Lancar ya? Nggak ada hambatan? Ada hambatan cewek Kak. Masya Allah, pastilah ya. Tapi insya Allah tidak menghalangi kita untuk ibadah ya Karim ya. Ya, insya Allah. Oke, mungkin kita langsung aja nih Karim. Teman-teman pasti juga nggak sabar banget buat tahu kisah atau perjalanan Karim untuk akhirnya kok bisa ya jadi hafiz Indonesia dan kemudian menghafal Quran di usia yang sangat muda. Karim ini teman-teman mungkin yang bagi belum yang tahu, Karim saat ini kelas 9 ya kalau nggak salah ya. Oh, Masya Allah, kelas 9 dan katanya ya aku banyak baca gitu ya Karim memulai menghafal Qurannya itu di usia 4 tahun, benar Karim? Iya. Oke, mungkin kita mulai aja. Gimana sih Karim untuk perjalanan Karim tuh mulai menghafal Quran? Mungkin teman-teman tahunya dari 4 tahun. Terus gimana prosesnya sebelum akhirnya menjadi peserta dari Hafiz Indonesia? Mungkin boleh Karim, silahkan. Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Senang bisa sharing di sini ya. Bareng Kak Rosi, bareng Muslimah Daily. Oke. Jadi Arim itu memulai hafalan Arim, proses menghafal itu mulai Arim kurang ingat sih, seingat Arim PAUD gitu. Itu mungkin ya kisaran ya itu umur antara 4 sampai 5 tahun. Itu Arim enggak langsung juz 30 Kak. Arim juz 30 itu baru kelas 1 mungkin ya. Arim mulai itu apa dulu ya, Al-Kahfi sama ayah itu diarahkan ke Al-Kahfi, mungkin ke langsung surat-surat panjang gitu ya. Jadi dibantu ayah menghafal itu dulu awalnya kayak ayah baca Arim tiruin kayak gitu, diulang-ulang. Seterusnya mungkin mulai antara mungkin TK besar sampai kelas 1 Arim udah bisa baca. Baru mulai dari itu prosesnya dengan menghafal sendiri nanti untuk hafalan menyimaknya itu ke bunda kayak gitu, untuk store deresan ya kayak gitu. Jadi itu awal mula. Terus abis itu aduh agak lupa ya, pokoknya kelas 1 abis itu jalan itu agak lama Arim prosesnya, soalnya sambil sekolah, terus lebih ke sekolah gitu bahasanya. Habis itu mulai tekun lagi itu antara kelas 3. Kelas 3 itu Arim mulai intens lagi. Jadi Arim sempat masuk pondok sebelum Arim ikut Hafiz itu. Arim mondok. Jadi di pondok itu ya intens ya di pondok soalnya. Terus bunyainya Arim yang mensupport Arim, mendaftarkan Arim dari pondok untuk ikut Hafiz Indonesia itu. Itulah awal mula ikut. Terus yaudah alhamdulillah terus Arim masih sekolah formal tuh sampai kelas 6. Baru deh itu benar-benar fokus menghafal itu di kelas 1 SMP. Dan alhamdulillah baru selesai Kak. Itu hatam di kelas 3 SMP tahun kemarin kayak gitu. Alhamdulillah, berarti perjalanannya cukup panjang ya teman-teman tuh. Ternyata tuh untuk kita mendapatkan suatu hasil kita butuh proses ya Kak Arim ya. Kak Arim tuh penghafal Quran tiba-tiba ternyata juga prosesnya dan sempat terhenti juga ya. Ternyata dan jalan turun, semangatnya naik turun, pasti semuanya juga pasti merasakan seperti itu, naik turun. Arim semangat Arim naik turun, tapi ya jalan aja gitu. Dan
paling penting juga ternyata poin dari Kak Arim bisa menghafal Quran dan bahkan mencintai Al-Quran tuh salah satunya di lingkungan yang istilahnya kalau bahasa kerennya tuh positive vibes ya. Ya. Vibe dan sangat support Arim untuk menghafal Al-Quran gitu ya, Karim. Nah, itu kan berarti prosesnya dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu berarti 9 tahun ya, Karim ya? Ya, sekitar segitu. Iya, Masya Allah. Dan akhirnya udah, ini mungkin udah 30 Minta doanya aja buat teman-teman. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu kan 9 tahun itu ya Karim ya, proses yang cukup panjang lah ya kita bisa bilang gitu. Pasti banget nih Karim ada tantangannya tersendiri ya gitu. Boleh dong Karim, mungkin di sisi kebahagiaan itu juga pasti banyak, nanti kita juga akan bahas, tapi pasti ada sisi tantangannya. Mungkin katanya ya gitu ya, penghafal Al-Quran juga ada sisi nangis-nangisnya gitu ya, pengen nyerah gitu, dan hafalan nggak mungkin pas menghafal lupa lagi gitu. Ada pasti Kak momen-momen itu mungkin boleh nggak di-sharing kita? Ya, kalau untuk Arim banyak banget momennya, apalagi dulu waktu masih kecil itu, aduh itu susah banget untuk Arim ngafalin setengah halaman nih, satu ayat, apalagi itu yang di juz 3 Al-Baqarah yang 2 halaman terakhir sebelum Al-Imran tuh, itu kan satu halaman tuh satu ayat ya, itu bener-bener susah sampai nangis-nangis, tapi ya dukungan support dari pengasuh pondok Arim bisa, jadi ya dilewatin aja gitu. Banyak kalau momen Arim nangis sering banget, capek kayak aku nggak hafal sih gitu, itu sering banget kayak gitu. Itu tantangannya berarti ada nangis-nangisnya juga ya Kak ya. Terus juga kita dapat balik lagi ternyata teman-teman, ketika kita mau menggapai impian kita tuh butuh banget yang namanya support system ya Karim. Dan Masya Allah Karim tuh dapat support system yang luar biasa dari pondok, dari orang tua yang senantiasa hati Karim ya. Alhamdulillah. Allah. Nah, mungkin juga banyak juga nih yang bertanya nih Karim gitu. Gimana sih metode Karim untuk bisa mudah menghafal Quran? Kan metode dalam menghafal Quran ternyata banyak ya Karim. Mungkin dan nggak semua orang tuh bisa beda-beda gitu ya dalam metodenya. Mungkin juga banyak yang penasaran juga nih Karim. Gimana sih Karim tuh bisa menghafal dengan metode seperti apa, dan cara Karim untuk bisa menghafal cepat gitu ya, atau menghafal dengan mudah atau menyenangkan versi Karim ya pasti Kak? Oke, kalau versi Arim nih ya, Arim kalau dulu awal-awal mungkin belum nemu nih, kayak ya udah ngafal itu diulang-ulang aja, itu kan metode yang umum. Metode umum itu ya udah satu ayat diulang-ulang, atau enggak satu halaman diulang-ulang sampai hafal gitu kan. Itu tapi metode paling mudah dan paling bisa nempel gitu. Itu. Cuman kalau Arim sampai itu juz 12 di surah Yusuf itu kan surah Yusuf lumayan ya Kak, dia kan alur cerita gitu, itu kata-katanya banyak yang baru juga, jadi kayak kita nih kayak ngafalin kosakata baru gitu. Juz sebelumnya belum ada kosakata itu, di surah Yusuf ini banyak kosakata baru, dan itu Arim lebih mudah dengan mempelajari arti. Sebenarnya Arim nggak bisa sih kalau ke arti ya, cuman ya udah kayak misalnya nih apa ya, disambung-sambungin gitu loh. Kalau bisa nih lebih mudah pakai Quran yang per kata, itu mudah. Tapi kalau mungkin disambung-sambungin juga nggak apa-apa, itu menurut Arim itu menyenangkan sih, karena sambil lihat ceritanya gitu. Terus kan karena surah Yusuf ini juga dia memang cerita ya, isinya itu cerita Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf. Jadi itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada diulang-ulang tadi kalau menurut Arim di beberapa surah seperti itu, kayak gitu Kak. Oke, dan nah itu kan salah satu untuk kita juga tadi Karim juga sempat bilang ya, mengulang-ulang itu murojaah ya. Kalau sistem Kak Arim murojaahnya seperti apa sih Kak gitu? Apakah memang ada waktu tertentu kah atau gimana? Kalau untuk ini kan Arim ada di pondok ya Kak. Jadi untuk jadwal sih udah tertata antara waktunya sekolah, waktunya murojaah, waktu gitu. Mungkin kalau untuk waktu setoran udah ada pagi sama sore. Di antara jam 7 sampai 9 pagi dan jam 3 sampai 5 sore gitu. Kalau untuk waktu ziyadah mungkin ya, ziyadah itu biasanya orang-orang nih jam fokusnya beda-beda. Nah, kalau Arim itu Arim ngerasanya jam fokus Arim itu paling on itu di sebelum subuh, habis subuh, sama jam malam banget, di atas jam 10 sampai jam 12 gitu. Oh berarti ini ya Karim ya, kondisi sunyi ya gitu tepatnya ya.
Kalau Arim jam fokusnya seperti itu. Oke, itu Karim kan merojanya itu berarti juga teman-teman menjadi point of view, poin penting juga adalah ketika kita mau mulai menghafal Quran jangan lupa mengulang-ulang ya Karim ya gitu ya, bukan cuma sekadar untuk sekadar kita hafal, tapi kan menjadi banyak problem juga nih ketika kita misalnya sudah mencoba nih menghafal Quran atau misalnya hafal surat ini satu, ketika kita udah hafal nih surat satu ini gitu atau ayat gitu, kita lagi fokus ayat ini, tiba-tiba misalnya kita menambah hafalan, tiba-tiba Pak, itu kan sering banget terjadi ya Karim. Gimana sih untuk tetap balancing gitu ketika hafalan baru sama hafalan lama tetap terjaga gitu Karim? Kan baru. Arim pernah Kak ada dalam fase nih ya. Arim setoran itu 1 hari setengah juz. Pernah. Itu benar-benar susah banget. Karena kan kayak gini. 1 halaman nih selesai. Lanjut halaman selanjutnya. Nanti yang ke depan lagi bisa lupakan. Namanya baru banget ya, baru banget. Terus lanjut lagi. Ulang lagi dari awal, lanjut lagi halaman keempat, ulang dari awal, kayak gitu aja sampai setengah hari tadi. Agak susah ya, sangat susah sih, bukan agak susah. Apalagi pas sampai halaman 6, 7, itu 1, 2, 3 tadi, itu udah. Tapi bisa kok, insya Allah bisa, gampang. Al-Quran itu nggak susah Kak, asal kelas. Kalau pas paling tenang gitu, itu bakal cepet masuk beneran. Kayak gitu. Pasti Kak untuk kita bisa hafal Quran gitu kan, atau misalnya ada hal-hal yang perlu kita jaga gitu, atau doa-doa yang mungkin dikhususkan untuk mudah menghafal, atau mungkin harus dijaga nih katanya gitu ya, harus dijaga matanya gitu Kak, yang aku dengar gitu ya Karim gitu ya, dijaga makanannya juga katanya penting gitu. Bahkan pernah dengar dari cerita Imam Syafi'i gitu ya, mungkin Karim juga pernah dengar ya gitu, yang beliau cuman nggak sengaja gitu melihat pasar itu tiba-tiba lupa semua hafalannya, dan beliau tuh mengadukan itu ke gurunya gitu ya. Dan apa sih Karim, mungkin dari guru Karim, mungkin dari pengalaman experience Karim sendiri, apa yang perlu kita jaga nih untuk kita bisa menjaga hafalan kita, untuk bisa menjaga apa yang kita sudah pernah hafal dan mau memulai sesuatu hafalan yang baru gitu, ada nggak tuh Karim? Kalau dari guru-guru Arim nih banyaknya kayak gini. Jadi kalau mau buka Quran, duduk mau buka Quran itu tawasul dulu Kak, tawasul ke Nabi Muhammad, terus ke guru-guru terdahulu, terus guru-guru kita, ke orang tua, itu biar lancar. Biasanya kebanyakan nih kalau menghafal Quran mungkin ada yang di Qurannya itu ada kayak kertas sticky notes gitu, nama guru yang banyak kayak gitu, kebanyakan gitu. Masya Allah, ternyata nyambungin apa ya bahasanya, jadi biar ya tadi gitu bisa dipermudah insya Allah. Maaf Kak suaranya. Aman? Oke. Mungkin bertawasul itu katanya untuk kita bersanad ya, akhirnya nyambung akhirnya ke Nabi Muhammad gitu ya. Atau mengoneksikan diri kita tuh ke guru-guru kita yang memang punya kontribusi besar kita untuk menghafal Quran gitu kali ya Karim ya. Ini kan Karim masih juga pasti proses dalam menghafal Quran ya Kak ya. Ada Kak surat-surat yang favorit banget atau mungkin yang berkesan banget mungkin dari menghafalnya, yang prosesnya luar biasa, atau yang benar-benar bisa memberikan impact kehidupan Kak Arim, itu ada nggak salah satu surat atau beberapa surat, dan filosofinya kenapa harus surat itu Kak? Kalau Arim itu surat paling susah ya, Arim sering nangis itu ada di surah Yusuf sama At-Talaq. Itu lumayan banget ya kata-katanya di surah At-Talaq itu, dan meskipun baca dari artinya nih tetap susah banget karena itu mungkin asing ya, jarang dibahas di Al-Quran tentang talak ya udah dijalanin aja gitu kalau Arim. Kalau di Yusuf itu lumayan Kak, karena sering beberapa kali kayak muncul di murotal atau mungkin biasanya di ceramah-ceramah ya di surah Yusuf itu. Jadi ya itu Arim baru menemukan metode dari arti itu dari surah Yusuf itu dari Yusuf, berarti yang paling istilahnya apa ya, challenging gitu kali ya bahasanya ya, challenging itu di surat Yusuf sama Talak. Tapi favorit Arim yang kayak mungkin maknanya, mungkin hal-hal yang bisa benar-benar merasa Karim tuh teduh banget, kayak nangis gitu, itu ada nggak surat selain itu gitu? Yang Arim merasa teduh banget, kayaknya Arim itu dari dulu suka surah Al-Anfal Kak. Apa tuh, kenapa tuh?
Dulu ada sepupu Arim, kalau kakak tahu, namanya Azka. Hafiz 17 dari Malang juga. Itu dulu Arim tuh suka muter kan, muter di YouTube gitu. Itu Kak Azka ini pernah baca surah Al-Anfal terus dengan nada jiharkah. Nah itu. Oh, Masya Allah. Itu Arim belajar nada, terus suka aja gitu sama surahnya. Gitu. Jadi kalau untuk mungkin lomba atau apa, Arim suka pakai surah itu. Oh, An-Nafal ya. Biasanya tuh identik orang tuh kalau suka ini Karim, tahu gak sih Ar-Rahman, ya kan? Ya, biasanya. Tapi Masya Allah ternyata Karim cukup berbeda ya, An-Anfal ya. Masya Allah. Oke, tadi Karim sempat mention juga suka nada jiraka gitu ya. Berarti what the favoritnya berarti salah satunya nadanya pakai itu. Gimana? Kalau lagi baca Quran berarti pakai nada jiraka itu gitu. Aku kalau lagi baca random Kak, sekeluarnya. Aku gimana ya? Kadang tuh berbeda mood itu berbeda nada. Tapi nggak bisa kalau diatur mau pakai nada ini itu kayak kurang enak hatinya gitu. Jadi sesuai kata hati aja, pengen pakai apa gitu. Masya Allah, berarti mood itu mempengaruhi juga ya untuk mengeluarkan kita tuh nada apa ya kita mau keluarkan gitu. Iya. Karim, kan Karim tuh masih muda banget ya Karim gitu ya. Yang dimana notabene anak muda, apalagi masih SMP lah ya gitu. Dulu aku ya masih sering sukanya main-main gitu Karim. Disuruh belajar, iya ntar. Tapi Masya Allah Karim tuh konsisten untuk menghafal Quran karena memang di salah satunya di pondok gitu ya. Nah, mungkin ada banyak juga persepsi kalau kita menghafal Quran, kita jadi orang serius banget gitu. Karena fokusnya menghafal Quran gitu. Sisi anak-anak kita yang bermain dan lain-lain gitu, mungkin bukan terabaikan ya, tapi bukan priority lagi gitu, karena fokusnya menghafal gitu. Menurut Karim, jiwa anak-anak atau jiwa remaja Karim dengan menghafal Quran itu saling ini nggak sih? Ganggu gak Karim gitu? Mungkin juga buat yang nonton juga gitu ya, yang usianya juga saat ini juga masih SMP, mungkin SMA yang menghafal Quran, takut katanya kehilangan masa-masa bermain gitu. Ya. Apakah hal itu terjadi di kehidupan Karim dalam menghafal Quran atau sebenarnya enggak kok, itu cuma stigma doang gitu Kak? Kalau di Arim enggak sih, karena kita kayak di pondok nih ya, menghafal ya saat ya ada waktunya. Kayak kalau makan ya udah bercanda sama temen, ya udah waktu istirahat ya istirahat, waktunya misalnya lagi teman-teman ngobrol nih kumpul-kumpul ya udah kumpul-kumpul. Kayak kalaupun emang fokus itu sebenarnya nggak yang mengganggu sih. Kalau apa ya, kalau dari diri sendiri tuh enak aja gitu kalau menghafal. Jadi kalau emang nih teman-temannya lagi ngobrol kita ngafal ya nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi kalau bagi Arim itu nggak mengganggu masa Arim ini gitu. Oke. Tuh teman-teman, Masya Allah, ketika kita dalam menghafal Quran nggak akan menghabiskan waktu 24 jam kok gitu ya. Ya. Karim, kita bisa ada momentum, mungkin kita masih anak muda gitu, remaja yang masih bermain, silakan bermain gitu ya Karim ya, atau melakukan hobi yang di luar dari Quran. Nah, Karim juga kan salah satunya hobinya katanya olahraga juga ya. Pernah raih juga pencaksilat ya kalau nggak salah, betul ya? Iya kan? Karim aja bisa gitu, selain Quran, selain cuma fokus menghafal, tapi ternyata Karim juga punya hobi loh, dan kita juga bisa gitu untuk melakukan hobi dan juga pastinya hafal Quran gitu ya Kak ya. Iya, bener banget. Terus Karim gitu, kan Karim udah proses menghafal Quran udah hampir almost 10 tahun ya gitu ya. Ada nggak sih Kak before after merasakan perubahan ketika lebih intens, lebih dekat dengan Al-Quran sebelum yang Karim tuh benar-benar fokus dalam menghafal Quran? Apa kira-kira perubahan nyatanya nih Karim gitu dengan dekat dengan Al-Quran? Apa sih yang Karim rasain impactnya, perubahannya, perbedaannya, terus Masya Allahnya, terus seperti apa tuh Kak? Mungkin kalau untuk perubahan mungkin Arim lebih berhati-hati gitu ya. Arim di pondok juga, Arim juga belajar diniyah, madrasah diniyah dasar ya. Jadi kalau dulu kan masih kecil nih, sebelum intens Arim masih main. Kalau udah di pondok udah sadar. Kalau kayak dulu aku ini udah pernah ngafalin, aku punya tanggungan harus selesai kayak gitu. Kayak itu tuh jadi apa ya, ngeganjel apa ya namanya ya, jadiin motivasi gitu. Kayak aku udah ikut Hafiz nih kayak gitu kan ya, tapi kenapa aku belum selesai gitu. Apalagi waktu aku udah SMP udah mulai
sadar gitu aku udah gede gitu sih. Aku malu. Berarti ada kesadaran diri tuh lumayan bertumbuh ya kak, Ya. gitu. Mungkin awalnya mungkin kayak terpaksa atau mungkin didorong dulu gitu ya, tapi Karim akhirnya semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin naik levelnya, jadi mulai kesadaran sendiri tuh semakin kuat gitulah kali ya kak, gitu ya. Semakin sadar apapun yang dilakukan, oh aku kan udah mau hafal Quran nih gitu, jadi apa yang diucapkan ya nggak kak, apa yang mungkin nanti dikerjakan, jadi banyak pertimbangan yang pastinya juga nggak langsung lakuin gitu ya, tapi ada banyak pertimbangan yang kak Arya lakuin, dijaga lah gitu ya istilahnya, mannernya, attitude-nya dan lain-lain ya kak ya. Masya Allah. Oke kak, kalau boleh tahu siapa sih sosok yang menginspirasi banget, ada nggak kak yang menginspirasi, misalnya nih di saat lagi males tiba-tiba keinget sosok itu gitu, oh jadi semangat lagi nih dalam menghafal Quran gitu, atau mungkin ada tujukan referensi gitu, idola yang bisa menjadi semangat Karim untuk khususnya ini ya dalam menghafal Quran gitu, ada nggak kak? Kalau Arim orang yang paling berpengaruh ya tentunya orang tua Arim dan pengasuh Arim. Orang tua Arim yang dari nol nih, Arim belum bisa baca, belum bisa menghafal sama sekali. Terus dibantu dengan murojaah juga di awal-awal proses Arim itu sangat berpengaruh ya. Kalau untuk pengasuh Arim itu juga sangat berpengaruh karena itu yang menemani proses Arim dari pertengahan itu tadi sampai selesai dan membenahkan bacaan-bacaan Arim kayak gitu. Kalau untuk semangat mungkin apa ya, Arim kalau di pondok itu kalau males itu paling Arim tidur gitu, nanti mungkin sih biasanya Arim jam malesnya Arim tuh siang kak, karena ya itu lagi jam fokusnya Arim tuh malam, jadi ya udah nanti kalau yang lain ngaji Arim nggak ngaji, nanti Arim malam mereka udah tidur semua, Arim baru ngaji gitu. Oke, jadi tahu juga sih timingnya ya, bukan cuma sekedar siapa sosoknya, tapi kita tahu batasan diri kita tuh, oke, aku bisa menghafal tuh malam gitu, pagi subuh ya udah jadi itu, jadinya di luar dari itu ya udah agak istilahnya Karin tau nggak, chill gitu ya, agak santai, chill aja dulu lah gitu, nanti kejar lagi, ngebut lagi tuh di waktu-waktu pagi dan di waktu-waktu malam ya Karim ya. Jadi kak, kan sebagai PR dari sebagai penghafal Quran bukan cuma sekadar menghafal dan menjaganya ya kak ya, tapi kan juga Al-Quran itu juga kita diwajibkan juga untuk mengamalkan apa-apa yang Al-Quran itu sampaikan. Nah, gimana sih trik Kak Arim untuk bisa pelan-pelan gitu ya, untuk bisa mengamalkan apa yang Kak Arim hafal gitu. Jadi bukan cuma sekadar hafal, tapi benar-benar mempraktekkan apa yang harus dilakukan di kehidupan Kak Arim sebagai penghafal Quran. Gimana tuh Kak? Kalau Arim juga masih berproses kak, masih pelan-pelan banget. Jadi ya Arim berproses semampu Arim gitu. Karena kan ya semua itu tetap kalau nggak, karena dari Gusti Allah itu kan nggak bisa. Jadi tetap Arim berproses pelan-pelan semampu Arim kayak gitu, dan mohon doanya. Masya Allah, kita doain ya teman-teman bisa istiqomah, bisa benar-benar tetap semangat dan bisa menjadi inspirasi. Karena Masya Allah Karim ya ini nggak sih, mungkin nanti juga kita akan bahas juga ya. Karim kan Masya Allah nih perjalanannya di 2019 menjadi peserta Hafiz Indonesia, dan 2019 ke 2025 tuh berapa ya jejak waktunya ya? Lumayan 6 tahun. 6 tahun ya. After itu tuh 6 tahun, Masya Allah berikan rezeki, keberkahan, amanah. Sekarang saat ini Karim menjadi mentor, sebagai mentor ya, bener ya, mentor teman-teman yang saat ini lagi menjadi Hafiz Indonesia. Kak, boleh dong diceritain, mungkin kita flashback sebentar dulu kali ya, di 6 tahun yang lalu Karim tuh menjadi peserta gitu ya. Apa Kak yang paling masih keinget banget nih menjadi peserta Hafiz Indonesia? Kemudian kan Masya Allah ya, menjadi peserta kan bukan cuma menghafal di depan juri, tapi dilihat jutaan dan itu abadi dan itu ada gitu sampai sekarang. Nah, di digitalnya tuh ada gitu. Boleh dong Kak di flashback dikit aja gitu ya, flashback cerita pengalaman menjadi seorang peserta dan mungkin akhirnya menjadi ditarik gitu setelah 6 tahun dan saat ini gitu ya Kakak menjadi mentor.
Apa tuh Kak ininya, pengalamannya, terus perbedaannya apa? Mungkin ada perbedaan nggak Kak di zaman peserta Kakak dulu tuh sebagai di tahun 6 tahun yang lalu dan akhirnya menjadi mentor. Boleh Kak cerita? Perbedaannya ya sangat jauh berbeda ya Kak, dari groginya, dari apa ya, umur juga kan ya. Dulu kalau Arin masih kecil nih, Arin sendiri yang tampil, Arin sendiri yang maju kayak gitu kan. Mungkin groginya, tapi Arin dulu nggak terlalu grogi sih, karena kayak nganggapnya itu bukan kompetisi. Dulu itu bener-bener kayak gitu, udah kita belajar di sini, kita dapat ilmu, nanti di komentar ya komentar baik alhamdulillah, kalaupun kurang baik ya kita perbaiki kayak gitu. Kalau momen paling teringat dulu ya, Arin kan 4 besar ya, kayak besok sudah akbar gitu. Tapi nggak apa-apa, Arin bersyukur alhamdulillah ya, tahun ini Arin dipercaya sebagai mentor untuk para peserta, untuk adik-adik yang masya Allah banget. Setiap tahun itu, apalagi tahun ini tuh masya Allah banget pokoknya. Momen-momen, banyak momen-momen, terus banyak menginspirasi tahun itu. Jadi perasaan Arin ya, tahun ini lebih-lebih sih, karena kita bertanggung jawab gitu. Dan kalau momen tahun ini yang paling berkesan ya waktu kita masih kumpul berempat, kan sekarang udah tinggal sisa 2 nih. Doakan ya teman-teman supaya bisa lolos sampai besar deh, nggak tahu. Jadi karena kemarin, apalagi yang kemarin momen kita dapat kelompok terbaik tuh, tahu nggak lihat? Nah itu benar-benar momen yang paling diingat, paling mengesankan menurut Arim. Karena sekarang udah tinggal 2 nih. Ya, teman-teman doakan aja. Semoga dilancarkan terus. Mungkin banyak yang belum tahu juga nih Kak gitu. Mentor tuh sebagai tugasnya apa sih Kak? Memang membantu melancarkan hafalan peserta didik Kak Arim Kak, atau gimana sih Kak gitu? Mentor itu tugasnya seperti ini. Kan kalau di depan ya Kak Nabila kasih komentar seperti ini. Kan Kak Nabila nih mungkin kasih komentar secara singkat. Nah, kalau kita nih yang turun tangan langsung seperti ini ya, yang deket aja. Yasmin, adik Arim, misalnya nih ada huruf Yasmin itu ada harokat dhammah itu. Kalau teman-teman tahu, Yasmin kan agak susah ya, karena kayak sempat Kak Nabila di panggung itu membantu dipraktekkan langsung. Nah tapi kan nggak mungkin ya sekali praktek bisa. Nah itu Arin yang harus di belakang, yang harus dibenahi dia sampai dia nih bisa gitu, yang turun tangan gitu lah. Kalau di depan Kak Nabila, kalau yang turun tangan itu Arin. Oh gitu. Itu yang benar-benar mendidik, istilahnya mengarahkan, memberikan feedback gitu ya kayak. Seperti itu, dan memberi semangat tentunya. Masya Allah. Jadi supporter garda terdepan buat harus banget itu, harus mendukung mereka. Mereka mau maju harus disupport mereka setelah maju, entah dapat komentar baik entah dapat komentar buruk, kita harus support mereka supaya nggak down mentalnya. Jadi ini nggak sih Kak, ngeliat mentor ini peserta sekarang kan ciri-ciri juga gitu, jadi kayak ya Allah lihat Arim yang dulu banget nih gitu. Ada beberapa, cuman kan anak sekarang nih banyak kayak kecil-kecil ya, mungkin yang gede yang udah berat tahu. Malu sih ya lumayan. Kok lihat di TV masih kecil, ini udah segede ini koknya kan kayak gitu. Apalagi ustadz-ustadznya itu kayak Arim udah gede gitu. Sedikit aja sih gitu. Yang paling tahu banget prosesnya kan ini ya, Kak Irfan Hakim sama Azan Nabila Abdurrahim ya, Masya Allah. Dan waktu itu di 6 tahun yang lalu masih ada Syekh Ali Jaber ya kalau nggak salah ya Karim ya, dan sekarang kan Masya Allah ya. Syekh Ali Jabernya nggak ini, pas itu waktu di Arab atau gimana gitu. Oh berarti nggak kalah imian ya Syekh Ali Jabernya, Masya Allah. Tapi tetap itu momen banget. Ya. Itu juga jadi ini juga nggak sih Kak, jadi titik level kemajuan Kak Arim tuh kemarin tuh Hafiz Indonesia, kemajuan dari menghafal Quran juga ya pastinya ya, dan banyak banget pastinya dia pengalaman ilmu-ilmu yang Kak Arim dapetin. Dan waktu itu juga di peserta Kak Arim dapatlah kategori tajwid terbaik ya. Iya, alhamdulillah. Dulu Arim itu nggak tahu deh ya, pokoknya kita nih nggak tahu di sana nih ngapain, nggak ada jiwa kompetisi, kayak belajar aja gitu. Dan fun banget di sana itu Kak, seru banget. Dari kita nih di hotel di karantina
nanti ada kayak kelas, di kayak kita belajar kayak gitu. Di sana tuh tempatnya belajar tapi seru, nggak membosankan. Dan kalau ada yang bilang ya udah tahu ini yang pulang siapa, nggak ada itu semua salah. Di sana itu nggak. Oke. Halo, assalamualaikum Kak Arin. Ini kita dari Muslimah Daily Community juga nih, Kak Arim mau join juga nih, kita sama di Muslimah Daily. Aku Ya, salam kenal Kak Arin. Senang banget ketemu sama Kak Arin. Kak Arin, Masya Allah nih banyak yang pada komentar, Kak Arin cantik banget gitu. aku amin doanya teman-teman. Oke, Karim, Masya Allah kan tadi Karim tuh sebutin ya, mention juga tajwid gitu. Nah, mungkin ini jadi PR juga nih, Kak. Menghafal sekaligus kita harus pasti juga dalam tajwid, dalam menghafal, dalam Al-Quran itu. Itu gimana ya, Kak? Kan nggak mudah juga nih, Kak, untuk kita bisa memperbaiki, melancarkan tajwid-tajwid kita. Apakah ketika menghafal, fokus hafalan tajwidnya, ya nggak apa-apa nanti belakangan, atau gimana sih, Kak, untuk mungkin bisa menyeimbangkan antara tajwid dan menghafal itu sendiri, Kak? Nah, di situ dibutuhkan perannya guru itu, Kak. Jadi kita menghafal itu tetap jangan sendiri. Kita harus menyetorkan hafalan kita supaya bisa dikoreksi oleh guru itu tadi. Jadi kita tahu nih letak salah kita di mana itu dari guru. Jadi itu peran guru penting banget juga. Oke. Tapi intinya adalah ketika kita menghafal Quran, jangan lupa untuk menyertakan guru ya. Jangan cuma sekedar hafalan sendiri ya, Kak ya. Oke. Mana ada pertanyaan tambahan dari kamu? Kalau dari teman-teman community perempuan nih Kak Arin ya, gimana sih Kak kalau misalkan kita lagi haid, itu gimana sih Kak cara kita biar bisa tetap baca Quran? Pastinya kan nggak mungkin ya kita ngelepas Al-Quran gitu kan, atau lagi haid itu kan 7 hari, ada yang 10 hari. Nah ini gimana sih Kak teman-teman perempuan biar tetap bisa baca Quran ataupun ngafalin gitu Kak? Oke, kalau dalam kondisi haid ya, sebenarnya banyak pendapat ya Kak. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan tapi nggak apa-apa, cuman nggak boleh pegang. Ada yang emang nggak boleh sama sekali. Kalau Arim sih di pondok Arim menerapkannya nggak apa-apa, karena nggak mungkin kan kalau ada yang haidnya sampai 15 hari kadang kan, nggak mungkin udah selama 15 hari nggak sama sekali, ya hilang dong. Jadi mungkin kalau teman-teman di rumah bisa dengan mendengarkan itu bisa kan, dari HP juga is oke nggak sih? Dari HP kan kita nggak megang mushaf. Kalaupun kalau di pondok Arim ini nggak apa-apa kalau pakai Quran yang ada terjemahnya, itu nggak apa-apa. Mungkin lebih baik lagi Quran tafsir, itu lebih aman lagi kayak gitu. Berarti boleh ya Kak ya, kalau misalkan kita mau pakai Al-Quran terjemahan atau Al-Quran tafsir ataupun juga bisa pakai HP. Oke, makasih ya. Soalnya gitu. Mungkin dari buat kita nih Kak yang perempuan lagi ya Kak, karena kan ini basicnya community perempuan gitu. Nah, gimana sih Kak kita bisa ngebagi peran kita tuh kalau misalkan atau lagi perempuan yang sekarang itu banyak banget ngambil peran, terus juga kita harus bisa ngafal Al-Quran juga gitu, atau lagi nanti kita sebagai seorang ibu gitu. Sebenarnya kalau menurut Arim itu nggak mengganggu ya Kak, nggak mengganggu antara perempuan sama laki-laki. Mungkin bedanya kalau laki-laki nggak mengalami mens ya, jadi mereka bisa lebih cepat memang kalau perempuan, cuman kalau emang ada niat itu bisa pasti. Pokoknya niatnya ada dulu gitu, terus ya diperjuangkan sih kayak gitu. Insya Allah, berarti niat dan diperjuangkan itu menjadi tombak kita tuh dalam menghafal Quran. Dan intinya juga jangan ini ya, merumitkan pikiran kita sendiri ya kali ya. Berarti kayak susah banget sih itu bikin makin susah gitu, kita bikin makin gak hafal gitu. Berarti daripada bilang susah, mendingan gampang, dan nanti biarin Allah yang udah kita ya. Ya, itu berpengaruh juga itu. Oke, dok. Berarti ini ya, Kak Mana juga gitu ya, kita nih sebagai perempuan harus gaungkan juga bahwa tonggak peradaban itu di perempuan juga ya, Kak Mana ya, gitu ya. Betul Kak. Iya, jadi kita sebagai perempuan juga harus memaksimalkan ya Kak ya, seperti Kak Arim gitu. Bismillah lah kita bisa
jadikan Kak Arim ini sebagai motivasi para perempuan. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa melahirkan anak-anak seperti Kak Arim juga gitu. Masya Allah penghafal Quran. Bukan cuma sekedar cantik fisiknya, Masya Allah, tapi juga cantik akhlaknya. Masya Allah, Kak, kan nggak sih sekarang tuh banyak banget yang ngefans Kak Arim. Arim tuh aku lihat di Instagramnya banyak dijadiin JJ. Dan Masya Allah dijadi motivasi juga buat perempuan-perempuan lain. Itu gimana tuh Kak? Kaget nggak? Ada kagetnya ada enggaknya. Alhamdulillah kalau Arim banyak jadi motivasi banyak orang. Tapi tetap ya teman-teman, ambil baiknya saja, jangan diambil buruknya gitu. Kan pasti ada kekurangan dan kelebihan, jangan diambil buruknya, ambil aja baiknya. Insya Allah kelebihan Karim tuh menghafal Quran ya, kita bisa ambil nih gitu. Masya Allah banyak banget yang kagum tuh, banyak yang bilang cantik-cantik, Masya Allah. Kak, mungkin sebelum kita nanti buka sesi pertanyaan, the last question nih buat Kak Arif. Boleh dong Kak kasih motivasi, pesan buat teman-teman yang belum baru tergerak nih hatinya menghafal Quran. Yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman yang lagi berjuang untuk menghafal Quran. Itu gimana tuh Kak? Mungkin dari pengalaman Kakak yang sudah cukup berpengalaman dalam menghafal Quran. Oke. Kalau dari niat itu harus dibenarkan dulu, niatnya mencari ridhonya Allah. Terus harus diperjuangkan, Al-Quran tuh harus diperjuangkan. Karena nggak bisa kalau kita cuman asal pengen tiba-tiba hafal, nggak bisa kan, harus diperjuangkan juga. Terus ya jangan menyerah, naik turunnya dilewati aja, pasti ada naik turun itu. Arim juga mengalami, semua pasti mengalami, apalagi Arim semangatnya naik turun banget, tapi ya lewati aja, jangan menyerah gitu. Menyerah ya, Masya Allah. Intinya tadi tuh niat teman-teman sebelum menghafal Quran, lagi niatnya. Memang apa pengaruh niat dengan menghafal Quran nih Kak gitu? Misalnya kalau menghafal Quran pasti seorang tuh baik gitu, tapi kakak tadi bilang selalu diingatin niat. Apa seberapa besar sih niat itu mempengaruhi dalam menghafal Quran Kak? Ya niat itu karena kan semua itu dari awal ya Kak, awalnya apa ya berakhirnya itu kayak gitu kan. Terus ada juga dalam hadis tuh innamal a'malu binniyati wa innamal likulli itu kan, itu juga dalam hadis loh ya itu. Jadi semua itu tergantung niat. Jadi ya niat penting banget. Jadi niatnya kalau emang mau gitu ya gitu, nanti jadinya gitu. Kalau niatnya gini ya gini kayak gitu. Jadi itu sih sebegitu pentingnya niat. Niat tuh kita pengen tahu dong Kak, niat Kak Arim itu saat menghafal Al-Quran itu apa sih Kak? Gini, kalau dulu kecil masih kan seiring berjalannya waktu beda ya Kak. Masih kecil Arim itu pengen memberikan mahkota kepada orang tua gitu. Saat udah beranjak mulai gede nih, ya itu niatnya Arim ingin dianggap keluarganya Allah, terus ingin mencari ridho Allah gitu. Doanya teman-teman, pokoknya doanya gitu. Kayak gitu sih. Kalau berarti seiring berjalannya waktu ya, niatnya itu diperbarui. Iya. Lagi. Iya gitu. Oke, Kak, Allah. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak ya. Boleh. Tadi kan Karin juga sempat sempat bilang nih Kakak sempat nangis-nangis saat ngafalin beberapa Al-Quran. Nah, ada nggak sih Kak titik jenuh yang Kak Arim temui saat lagi ngafal Quran? Pasti ada Kak, pasti ada. Karena memang beberapa titik tuh pasti capek. Arim, ini untuk Arim ya, Arim tuh beberapa titik ya capek. Ya apa ya, kok aku nggak hafal-hafal sih, udah aku ulang-ulang kok bisa nggak hafal-hafal kayak gitu. Pasti ada, tapi ya tadi kalau Arim kayak gitu Arim tinggal tidur. Soalnya kalau makin Arim ngelanjutin tuh stres Arimnya, jadi makin nggak fokusnya kan nggak ada, jadi mulut Arim makin buyar gitu, apa ya bahasanya ya gitulah. Jadi Arim tinggal tidur sih kalau kayak gitu, nanti kalau udah fresh lagi baru mulai lagi gitu kalau Arim. Make it simple aja Arim ya. Ya simple aja Kak, sebenarnya biar nggak terus stres ya tidur aja. Ya simple banget ya, obatnya tidur aja gitu. Nanti ya udah lagi buat apa lagi Arim lagi down gitu, Arim telepon bunda atau ayah, bukan
kalau bunda pasti dikasih motivasi, semangat kayak gitu. Karena kita dari orang tua kan, kita di pondok. Iya bener ya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah udah banyak banget inspirasi dari Kak Arim nih, Kak Amah juga ya gitu ya. Kita buka mungkin sesi pertanyaan kali ya Kak ya? Boleh? Boleh. Oke, mungkin boleh Kak Amah kita cari-cari nih, kira-kira Kak Amah bacain pertanyaan atau teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya di kolom pertanyaan, komentar, nanti kita akan bacain. Kita pilih ya. Ya, coba di komen dulu. Oke, ini mungkin Kak Amah boleh dilihat di bagian question ya Kak, di Baik, Kak. tadi tanya ya. Kalau Kak Arim banyak banget yang mau join di live kita nih Kak. Oh, Kak, ada yang nanya Gimana? dari Kak underscore Salma. Bagaimana Kak agar hafalannya mutkin? Nah, itu Arim juga masih berproses. Arim juga masih proses, karena Arim juga hatamnya nih baru banget, relatif baru di antara teman-teman Arim ya. Jadi Arim juga masih berproses, jadi ya terus murojaah aja gitu. Terus kalau ada terus murojaah. Oke, kita cari lagi nih. Yang lagi nih Kak, Kak Amah boleh di. Kayak ada nih Kak, dari Kak Filza. Sehari bisa menghafal berapa halaman Kak? Gitu. Hari berbeda-beda ya, tetap balik lagi seiring berjalannya waktu berbeda. Arin dulu waktu kecil dikit-dikit hafalannya setengah sufha, itu sehari nih cuma dapat setengah sufha. Itu udah alhamdulillah banget Arin baru ngehafal. Nanti lambat laun 1, 2 gitu. Kalau Arim itu mulai ngebut banget, itu mulai di juz 21. Itu target dari pengasuh Arim, itu sehari setengah juz, tapi nggak bisa nih setiap hari setengah juz, susah kan ya. Ya mungkin minimalnya sehari 1/4 5 sufha. Nanti ada beberapa yang mungkin sufhanya halamannya enak, juznya enak, bisa sehari mencapai setengah juz tadi. Tapi kalau emang susah ya mungkin 5 sufha, 6 sufha, 7 sufha. Nggak pasti karena kan berbeda-beda juga. Ada yang susah, ada yang mudah kayak gitu. Oh, wah, berarti bertahap ya Kak ya, dari yang dulunya kecil cuma setengah sufha, terus nanti lama-kelamaan jadi beberapa halaman gitu, berproses. Oke Kak, kita sambil cari lagi ya Kak, izin. Banyak Kak ada dari tiramisu cake. Kak Ari, menurut kakak menghafal Al-Quran itu lebih mudah pakai murotal atau hanya diulang-ulang aja bacaannya? Untuk menghafal tadi udah sempat sharing metode Arim. Kalau Arim itu dulu mungkin kalau dari murotal untuk murojaah kalau Arim, karena Arim agak susah. Kalau dari pendengaran Arim lebih baca gitu, jadi diulang-ulang. Kalau Arim lebih efektif diulang-ulang, cuman setiap orang berbeda-beda. Kayak adiknya Arim tuh cepet banget kalau dari denger gitu. Jadi emang berbeda-beda sih potensi setiap orang, bisa dari mendengar, bisa dari membaca. Jadi cari potensi diri kalian masing-masing gitu. Masya Allah ya, berarti kita harus tahu dulu nih kita mampunya di mana ya Kak ya gitu. Gitu. Kak, ini ada yang nanya Kak, ini kan bentar lagi juga Hafiz Ramadan selesai gitu ya Kak ya. Berarti kakak di mentor juga kemungkinan juga selesai gitu. Next, ada planning apa nih Kak? Apakah mau jadi influencer Al-Quran atau gimana? Atau lebih, kalau dari Kak Arim sendiri gimana? Kalau harapan Arim ya, Arim belum ada planning sih. Untuk harapan Arim bisa terus menginspirasi teman-teman, memotivasi teman-teman dengan jejak Arim nih. Kayak dulu, pasti yang ngikutin Arim pasti tahu dulu Arim di panggung nih. Banyak yang salah juga Arim dulu, kadang baca salah juga. Arim juga ngelewati masa-masa itu. Jadi semoga dengan naiknya Arim sekarang di media sosial ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman semua gitu. Untuk banding belum tahu ya. Insya Allah kayak pondok sih gitu. Masya Allah, berarti terus bermanfaat ya Kak ya buat teman-teman. Oke Kak, the last question nih, mungkin juga pasti banyak
Yang penasaran sebelum kita tutup juga nih ya Kak, akhir sesi live IG kita sore hari ini, ada juga yang nanya Kak ngaji dong. Nah mungkin juga kita penasaran juga, ada kangen suara Kak Arim gitu ya. Mungkin boleh Kak ngaji sedikit yang mungkin bebas untuk suratnya, untuk bisa ini memotivasi teman-teman lagi untuk menghafal Quran, dan nanti insya Allah sebagai penutup kita juga nih Kak di sore hari ini. Silakan Kak. Arin banyak surat Maryam ya, banyak yang request Maryam dari tadi. Aduh, malu sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. Masya Allah, suaranya indah banget. Itu lagi viral juga ya surat Maryam. Masya Allah Kak Arim, Masya Allah banyak banget katanya tuh di viralnya surat Maryam ayat itu tuh. Akhirnya orang tuh banyak yang tergerak, ternyata Masya Allah Al-Quran tuh seindah itu ya gitu. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman, gak berasa banget waktu sudah mau mengakhiri kita ini ya, sesi sharing time pada sore hari ini. Masya Allah, luar biasa banget inspirasi dari Kak Arim yang udah memberikan kita motivasi, semangat untuk kita mulai menghafal Quran, kemudian mencintai Al-Quran, bahwa ya benar gitu ya, sebagai seorang muslim atau muslimah, pedoman kita ya memang Quran gitu ya, back to Quran lagi, walaupun kita masih muda, walaupun mungkin udah usia kita udah dewasa, Al-Quran itu jangan pernah dilepas ya Kak Arim ya. Masya Allah, terima kasih untuk Kak Arim yang sudah menyediakan waktunya untuk kita live IG bareng-bareng. Mudah-mudahan ada next kesempatan lagi ya Kak ya, untuk kita sharing bareng-bareng lagi. Oke, sekali lagi terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Kak Arim, lancar semua. Lancar di Hafiz Indonesia. Amin, doanya ya Kak untuk adik-adik Arim. Amin. Sisa Amin. Oke, terima kasih. Lain kesempatan. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah join di live IG kita. Masya Allah, nembus ribuan ya, 3.000-an nih, Masya Allah. Mudah-mudahan ada sedikit dan banyaknya kebaikan yang bisa kita amalkan dari tadi ya, cerita dari Kak Arim. Yang seperti juga Kak Arim bilang, ambil baiknya ya Kak Arim dari sesi live kita sore hari ini. Kalau ada yang kurang baik, mohon dimaafkan semuanya. Kekurangan itu dari kita, khususnya dari Muslimah Daily, Masya Allah. Dan kelebihan itu semuanya datang dari Allah. Dan tetap semangat untuk Karim menghafal Quran, dan mudah-mudahan bisa menjadi motivator muslimah, karena kita butuh banget nih sosok-sosok Karim yang berjuang di digital dengan hal-hal yang positif di banyaknya konten-konten yang negatif. Masya Allah, kehadiran Karim tuh bagaikan oase nih Karim. Allah. Amin. Masya Allah, menyejuk jiwa gitu ya. Masya Allah, sekali lagi terima kasih Karim. Sukses selalu depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Karim. Semuanya. Oh ya teman-teman, kalau mungkin banyak yang ketinggalan di live IG, nanti insya Allah kita save dan kita nanti akan ada di Instagram Muslimah Daily. Teman-teman bisa nonton dari awal nanti ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.